Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video modul pembelajaran Mentoring Onboarding UMKM 2023 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia bekerjasama dengan Nabata Consulting. Kita akan melanjutkan pembelajaran modul selanjutnya mengenai bagaimana swab produk kita ditemukan oleh calon pembeli kita ketika mereka melakukan pencarian di kotak yang sudah disediakan oleh marketplace, di mana kecenderungan pembeli melakukan pembelian adalah dengan mengetikkan nama produk yang mereka butuhkan di kotak pencarian. Ya, walaupun juga ada yang melalui kategori dan juga ada yang melalui flash sale ya, mereka melakukan pembelian ataupun terkena iklan dari marketplace di sosial media tempat mereka melakukan aktivitas online gitu. Kita akan fokus ke orang-orang yang mencari produk di kotak pencarian. Nah, sebelum ke situ kita memahami mengenai customer journey ya atau perjalanan calon pembeli kita dari mencari, kemudian menemukan produk yang diinginkan, kemudian melakukan pembelian. Nah, kita ambil studi kasus dari dua marketplace. Yang pertama adalah marketplace Shopee. Ya, di sini saya menggunakan warna orange. Ya, pengunjung bisa datang melalui Google, melalui Facebook, melalui Instagram, melalui YouTube, melalui aplikasi Shopee sendiri, ya, atau melalui aplikasi di luar sana yang menggunakan iklan dan ternyata yang diiklankan adalah marketplace Shopee. Kemudian dari platform tersebut kita memasuki Shopee melalui website ataupun melalui aplikasi mobile baik di Android ataupun iOS. Lalu kemudian kita memasuki homepage-nya Shopee, di situ ada slide banner promo, kemudian ada pencarian populer, kategori, produk, flash sale, Shopee Mall, kemudian rekomendasi dan lainnya. Dan juga ada yang setelah masuk ke dalam website ataupun aplikasi mobile, mereka melakukan kotak pencarian di kotak search, lalu muncullah iklan dan organik juga. Kemudian bisa diurutkan menggunakan filter-filter yang ada di marketplace dan juga melalui filter terkait, terbaru, terlaris, ya. Kemudian harga, lalu juga filter lokasi, tipe penjual dan lain-lain. Kemudian di Tokopedia juga sama, ya. Traffic bisa datang dari manapun, hanya membedakan urutan di sebelah kanan dan juga filter di sebelah kanan juga paling sesuai ulasan terbaru dan harga. Nah, kita harus memahami ya bahwa pembeli itu bisa menemukan produk kita di marketplace, kemudian dia dan sebelumnya dia mencari karena ada kebutuhan, ada stimulus, dia ada butuh. Ya, tadi ada kebutuhan, dia akan melakukan pencarian, membaca ataupun melalui voice ataupun melalui mendengar ya, melihat, mencari, menemukan, membaca, mencari ulasan agar lebih lah yakin untuk membeli. Nah, maka setelah kita mengetahui studi itu, bagaimana produk kita muncul di pengurutan-pengurutan dari hasil filter yang ada di marketplace ya. Kita mulai praktek saja di hasil pencarian Shopee. Nah, di sini kita melihat, di sini ada pengurutan terkait terbaru, terlaris, dan harga, dan di sini ada filter lokasi, tipe penjual, metode pembayaran, kemudian opsi pengiriman, program promo, batas harga, penilaian, kemudian berdasarkan kategori. Ya, jadi ada tombol-tombol yang memang disetting untuk mempermudah calon pembeli menemukan produk yang paling sesuai dengan yang mereka inginkan. Makanya kita nanti perlu mempelajari bagaimana produk kita bisa muncul di terkait, terbaru, terlaris, dan harga. Nah, kita bahas dari filter yang pertama, tentu saja
adalah di judul nama produknya ya. Ya, karena mau muncul di sini, di sini, di sini, dan di sini, semua pondasi dasarnya adalah di judul nama produk. Ya, walaupun di level tertentu, ya kita mungkin banyak melihat toko-toko yang sudah laris, sudah mall itu nggak ada di judul pun gitu, itu bisa muncul di hasil pencarian. Ya, misal judulnya nggak ada kentang Mustafa, misal gitu kan. Tapi brandnya itu memang dikenal sebagai penjual produk kentang Mustafa. Dan di deskripsi produknya dan di testimoninya itu ada kata-kata kentang Mustafa. Nah, di situ membuat produknya bisa muncul di hasil pencarian, baik di terkait, terbaru, terlaris maupun harga karena pada deskripsi dan juga testimoni eh, ada anu judul kata kentang Mustafanya seperti itu. Nah, kemudian nanti ketika melihat di sini ya teman-teman, hasil pencarian saya dengan akun-akun lain, punya teman-teman, kemudian punya saya yang lain, walaupun kotanya sama, walaupun device-nya sama, koneksinya sama, itu bisa berbeda. Urutannya di terkait terbaru, ya itu bisa berbeda. Karena faktor yang mempengaruhi di terkait dan terbaru itu beda-beda gitu ya. Di terkait itu ada kecenderungan gini. Jadi marketplace itu sistemnya udah semakin bagus. Dia merekam cookies kita ya. Jadi di browser ini ya baik di aplikasi maupun di browser itu aktivitas kita itu direkam. Ya kita sering ngeklik apa, beli apa itu menjadi eh, berpengaruh terhadap apa yang ditampilin Shopee di sini. Ya kemudian kita di lokasi mana, kemudian kita akses melalui apa, koneksinya apa, itu akan berpengaruh juga di hasil pencarian ini. Ya makanya hasilnya juga beda-beda. Nah, di situ kita perlu melakukan pendekatan di mana apabila kita pengen muncul di terkait, ya, kita harus membuat calon pembeli itu mengeklik produk kita. Karena nanti kita bisa, iklan kita bisa muncul di atas, kemudian produk kita juga lebih sering muncul di bawah karena pernah diklik. Ya, jadi di terkait ini kaitannya dengan iklan dan di iklan kita pernah diklik nanti akan bisa memunculkan di sini. Ya, sedangkan di terbaru adalah seller yang aktif ya, aktif online, aktif ngeklik naikkan produk, update stok itu bisa muncul di terbaru. Ya, itu di Shopee. Kalau di Tokopedia, yang terbarunya adalah yang memang baru saja diupload ya. Nah, kalau Shopee enggak, ya dia terbaru di sini adalah terbaru aktivitasnya gitu. Kalau di Terlaris memang harus ada penjualan ya, walaupun di sini kalau kita menggunakan trik seperti ini, memang paling atas tapi ada resiko di banned dan saya tidak merekomendasikan cara tersebut ya. Lebih baik teman-teman jual murah tapi dapat testimoni real daripada melakukan trik-trik membeli sendiri ya bukan pembeli yang memang beneran beli ya, itu beresiko terhadap tokonya. Oke. Nah, kalau di Terlaris memang penjualan yang ditargetin ya. Makanya kita perlu mempunyai produk-produk murah yang bisa muncul di Terlaris. Ya, begitu pula di harga rendah ya yang muncul adalah harga yang terendah gitu kan. Nah, di sini ada triknya ya, walaupun triknya teman-teman boleh setuju atau tidak, triknya ya kita bisa jualan produk yang jualan packagingnya atau goodie bag dan sebagainya yang harganya bisa lebih murah dari harga produk supaya nanti munculnya sekian sampai sekian gitu. Kemudian yang termahal tentu saja ya dipasang dengan harga paling mahal. Nah, nanti silakan dibaca di slideshow-nya ya bagaimana muncul di pengurutan terkait, ya trik-triknya adalah judul nama produknya harus menggunakan kata-kata yang dicari oleh calon pembeli, baik sinonimnya, typonya, atau yang berhubungan dengan produk yang kita jual. Lalu kata pencarian itu yang paling banyak ya kita taruh di sebelah kiri di kata nomor urut pertama sampai keempat. Setelah itu bebas ya, tetapi tetap eh, harus ada jumlah pencariannya.
Lalu cepat-cepat start seller, kita bisa jualan produk-produk murah yang berhubungan untuk mendapatkan database dan juga rating. Ratingnya jangan lupa dilombakan, dikasih hadiah yang paling menarik supaya orang berlomba-lomba memberikan testimoni. Ya, kemudian produk-produk yang sudah laku jangan di-off-kan, tapi dinaikkan harganya supaya dia masih muncul di terkait. Kemudian cek judul, jumlah foto, video, penulis deskripsi dari yang muncul di terkait kompetitor-kompetitor kita. Kalau di terbaru ya kita harus sering aktif, klik tombol menaikkan produk, ya update stok gitu, sering online, ya sering aktif campaign dan sebagainya. Ya kalau terlaris, ya penjualan harus banyak, tapi tidak harus di produk utama, bisa di produk-produk yang berhubungan dengan produk utama kita. Nah, jadi ini produk-produk pancingan, tetapi yang berhubungan ya, dengan produk kita. Nanti tinggal kita tawarin melalui WhatsApp, melalui chat Shopee, produk yang lebih manjur gitu ya, lebih premium gitu kan. Juga yang berhubungan dengan penyakit ya, makanya produk-produk yang berhubungan dengan penyakit atau yang setipe lah. Atau kita melakukan jual murah atau giveaway pakai kode voucher tertentu dibantu oleh mikro, nano influencer atau KOL yang followernya masih kecil ya, atau posting di akun publik seperti aku sudah membahas ke kategori produk kita atau influencer yang followernya sekian, nah, dan seterusnya bisa disesuaikan dengan produk masing-masing. Ya, kemudian membuat orang yang selama ini beli offline menjadi belinya ke online, misal ke toko, jadi belinya lewat Shopee tapi kasih harga lebih murah. Kemudian pengurutan termurah ini sama ya tadi dengan bubble web dengan apa gitu kan. Ya di produk yang belum laku dulu ya nanti muncul atau enggak. Misal. Biasanya sepertujuh atau dari harga sekarang ya untuk main trik ini. Oke, itu cara-caranya. Kemudian nanti kita optimasi di filter tadi lokasi ya. Kita bisa punya lokasi gudang di 5 kota teratas, pasang di kategorinya, nggak semua harus di satu kategori itu, bisa dipisah-pisah. Ya, punya beberapa produk di range harga berbeda, jadi start seller, artikan semua ekspedisi, COD, dan harus ada video ya, karena di filternya itu ada dengan video. Ya. Kemudian jangan lupa daftarkan merek juga. Ya, misal ini contoh produk di range berbeda. Nah, kemudian kita mulai riset di Shopee ya. Riset di marketplace kami biasa menggunakan Shopee, kemudian dari Shopee itu kita pakai juga di Tokopedia, Lazada, Blibli, dan Bukalapak. Nah, di situ kita ambil dari data iklanku Shopee. Nah, syaratnya kalau kita pengen bisa riset di data iklanku Shopee, kita perlu mengupload satu produk dulu ya. Supaya bisa mengupload satu produk, kita butuh eh, men-setting ekspedisinya terlebih dahulu. Oke, kita mulai praktek bagaimana riset kata kunci di data iklanku Shopee. Ya. Nah, caranya teman-teman perlu upload satu produk ya di marketplace. Nah, nanti silahkan sebelum upload teman-teman setting dulu. Yang pertama adalah alamat toko. Ya, di alamat saya silahkan di setting terlebih dahulu. Ya, bisa di setting ya. Nanti tinggal klik ubah lalu teman-teman gini ya cara bikinnya. Nah, tambah alamat baru, kemudian nanti masukkan nama ini sebagai alamat toko, nomor teleponnya berapa, provinsinya, rincian alamat, kode pos, dan nanti silakan dicentang sebagai alamat pribadi dan alamat toko. Nah, ini kalau pakai gudangnya, gudang online, ini dicentang dua. Kemudian nanti alamat pengembalian bikin satu lagi, itu sebagai kalau ada retur atau COD yang nggak diterima itu diarahin ke alamat rumah atau kantongnya teman-teman. Nah, setelah setting alamat, teman-teman perlu mengatur pengiriman. Ya, di situ klik pengaturan pengiriman. Di sini silahkan aktifkan sebanyak mungkin ekspedisi yang bisa mengirim produk teman-teman. Dan jangan lupa aktifkan COD. Karena biasanya kalau
nggak diaktifin banyak ekspedisi dan COD, orderannya berkurang karena mayoritas pengennya ya COD gitu ya. Di sini saya udah. Terus kemudian teman-teman upload produk ya di produk saya. Nah, caranya nanti klik tambah produk baru. Di sini fotonya diisi satu dulu aja. Kalau memang belum ada, kalau sudah ada ya setelah tadi riset di kompetitor yaitu ditiru ya. Foto pertamanya apa, kedua, ketiga, sampai 9, urutannya seperti apa. Kemudian di setiap produk dikasih video. Nah, judul nama produk ini teman-teman bisa ambil dari uh, judul produk kompetitor dulu kalau pengen cepat. Kalau enggak ya disesuaikan dengan produknya, misal nama brand, spasi serinya, misal ya, kemudian kategori produknya. Nah, misal kayak gitu. Nah, kemudian kategori pilih yang paling mendekati, deskripsi produk juga setelah jalan-jalan ke kompetitor, apa saja yang perlu ditulis di deskripsi, ditulis selengkap mungkin, baris per baris, poin by poin, kemudian daftarkan merek kita di sini, klik di sini untuk mendaftarkan merek, kalau belum ada di merek-merek ini. Nah, nanti nomor mereknya apa, kategori merek kita itu apa saja, bisa dicentang di sini. Kemudian contoh gambar-gambar produknya, lalu logo merek, situs merek kita, centang, lalu klik kirim ya. Nanti kan nggak langsung muncul. Nah, di sini kita pilih nggak ada merek dulu, lalu ini diisi sesuai dengan produknya teman-teman, lalu variasi biasanya kalau fashion ya ukuran dengan motif, kemudian kalau makanan berarti ukuran dan rasa akan diisi sesuai dengan stoknya. Ya. Kemudian panduan ukuran bisa kalau fashion, lalu berat termasuk dengan packaging, bubble wrap dan kardusnya. Tapi kalau produknya besar bisa pakai volume ya. Dan produk berbahasa tidak ekspedisi, pre-order, kondisinya bau bekas, SKU ini kode aja untuk memudahkan tim kita membedakan warna terutama ya. Ya misal ini disebut orange apa, kemudian uh, merah apa itu kan kalau timnya laki-laki kan disebutnya merah semua. Nah itu oh merah 117. Oh berarti merah yang apa gitu ya. Nah kemudian setelah klik simpan dan tampilkan, baru nanti kemudian teman-teman masuk ke beranda, kemudian pilih ke iklan Shopee, lalu klik buat iklan baru, tambah iklan pencarian, lalu kemudian ini nanti kita bahas di modul iklan, kita pilih satu produk saja untuk bisa masuk ke data iklannya Shopee. Nah, nanti di sini centang satu produk. Nah, kemudian klik tambah rekomendasi kata pencarian. Hmm, lalu klik tambah kata pencarian. Nah, di sini teman-teman bisa riset ya, judul nama produknya seperti apa. Dan nanti teman-teman perlu mengumpulkan ya, dimasukkan dalam yang namanya bank kata kunci. Nah, bank kata kunci ini nanti mempermudah kita ketika beriklan gitu. Ya, membuat judul dan beriklan karena untuk beriklan nanti kita perlu membuat skala prioritas. Kita iklan kemana dulu? Ya, karena kalau kita beriklan ke yang nggak nyambung atau pengunjungnya kecil, maka yang masuk ke kita kecil dan terjadinya penjualan juga kecil. Dan silakan nanti dicatat di spreadsheet supaya update-nya juga enak. Kemudian nanti caranya riset ini dikasih tambah A, ya AA, AB, AC, AD, dan seterusnya. BA, BI, BU, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, itu dicatat gitu.
Pasti lebih memudahkan. Nah, nanti untuk penulisan judul, ya itu diurutkan dari kiri ke kanan yang paling besar. Ya, misal di sini eh, yang saya jualan celana panjang pria, maka judulnya celana panjang pria, kemudian geser ke bawah lagi, eh, kita cari yang besar, misal, nah di celananya celana chino atau celana kagos atau celana chinos, ya kita cari ke bawah lagi. Nah, apakah formal gitu kan? Apakah apa? Nah, nanti diurutkan. Berarti tiap produk kata dasarnya adalah celana panjang pria karena pencariannya lumayan besar. Berarti 2.459. Itu yang selalu diurut-urutkan. Jadi nama brand, nama seri, kemudian celana panjang pria, belakangnya bebas. Ya, dan di awal kalau memang brandnya belum terkenal ya dipenuhi aja 255 karakter gitu. Dan jangan lupa untuk menulis judul produknya ini menggunakan huruf besar di setiap awal kata, lalu nggak perlu pakai simbol titik atau koma dan sebagainya kecuali itu untuk ukuran. Misal seperti ini. Nah, ini boleh ya. Kemudian usia 4 sampai sekian pakai strip boleh, tapi kalau selain itu nggak perlu pakai simbol. Ya, pengulangan kata juga tidak perlu kecuali memang produknya berulang seperti empek-empek ini memang harus mengulang gado-gado gitu kan. Nah, itu memang mesti harus berulang. Nah, tapi kalau memang nggak harus berulang, nggak perlu mengulang kata kentang. Misal jual kentang Mustafa, kemudian kentang Mustafa spasi atau spasi kentang Mustafa pedas manis. Nah, itu nggak perlu. Cukup langsung kentang Mustafa pedas manis, K-nya besar, M-nya besar, P-nya besar, M-nya besar. Nah, itu toko akan lebih profesional gitu. Walaupun bagi sistem besar kecil nggak pengaruh, tapi di mata calon pembeli itu lebih profesional. Ya, kemudian oleh sistem simbol-simbol itu dianggap hanya sebagai spasi kecuali untuk ukuran yang tadi saya contohkan seperti celana 3/4 dan seterusnya. Kemudian baju anak usia sekian sampai sekian itu ada yang tidak dibaca sebagai spasi tapi tetap dibaca sebagai simbol. Ya, si kaidahnya menulis judul nama produk nggak boleh mengulang kata yang sama, diawali huruf besar, nggak boleh pakai simbol, kemudian kata-katanya diusahakan yang ada pencariannya, urutannya dari kiri ke kanan itu huruf yang paling besar pencariannya. Nah, itu untuk cara riset yang pertama. Cara riset yang kedua, teman-teman bisa menggunakan judul nama produk kompetitor, dicari yang belum ada atau apa, kemudian kita cek di data iklan Shopee. Kemudian yang lain kita bisa riset di sini di kotak pencarian. Ya, nanti tambahin A sampai Z, AB, AC, AD, dan seterusnya 1 sampai 9. Ya, kemudian nanti bisa riset di Google Keyword Planner, kemudian di Google Trend dan sebagainya itu untuk memperkaya dan situs-situs yang mengambil data dari Google itu hanya untuk memperkaya saja ya. Karena pakai data iklan Shopee biasanya hasilnya udah sangat banyak sekali. Nah, dari riset kata kunci di sini nanti bisa kita terapkan di banyak tempat ya. Di banyak tempat bisa di Google, bisa di Facebook Marketplace, ya bisa di mana-mana ya. Nah, silahkan nanti eh, diletakkan di judul video YouTube juga bisa, tag video YouTube, di OLX, dia di Facebook untuk grup, ya di Google Map ini bisa kata kunci. Tadi hasil riset ditempatkan di banyak tempat gitu. Oke, itu teman-teman mengenai riset kata kunci dan itu sangat penting. Nah, kenapa nggak pakai simbol? Kenapa nggak pakai kata kunci tipe dipakai? Ya karena jumlah pencariannya besar. Kenapa tidak mengulang kata yang sama? Nah, itu tadi sudah saya jelaskan. Nah, kita bisa memanfaatkan marketplace, Google, dan sebagainya. Itu bisa nanti teman-teman praktekkan dan terapkan di tokonya masing-masing. Ya, pastikan itu benar. Nanti kita masuk ke modul optimasi toko, dekorasi, dan juga promo sebelum kita
ke iklan dan membaca data iklan. Baik, semoga bisa dipraktekkan, dipahami, dan dengan seperti ini bisa mendapatkan efeknya ya. Cuma memang harus hati-hati untuk judul nama produk yang sudah laku itu sebaiknya jangan langsung diganti, nunggu nanti saja gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.